Ya, baiklah saudara-saudara, selamat pagi. Selamat pagi ya, walaupun ini malam tapi tetap sampaikan selamat pagi. Karena kalau pagi kita masih segar, sehingga kita dapat dengan semangat untuk mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah Hukum Perdata 1. Kemarin saya diingatkan dari Anda mengenai buku wajibnya ya. Oke, sehingga saya sampaikan terdapat beberapa buku wajib. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW yang cukup tebal itu ya, tapi itu sekalipun merupakan peninggalan Belanda, tapi sampai sekarang masih berlaku sekedar mencegah terjadinya kekosongan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, buku yang judulnya adalah Pokok-pokok Hukum Perdata yang ditulis oleh Profesor Subekti. Di dalam pokok-pokok hukum perdata ini bahasa yang cukup sederhana sehingga benar-benar dapat menuntun kita untuk melakukan pembelajaran dan pemahaman terhadap materi dari hukum perdata. Buku wajib yang ketiga adalah Asas-asas Hukum Perdata menurut Dr. Wiryono Projodikoro. Asas-asas Hukum Perdata menurut Pak Wiryono Projodikoro. Adalah sangat bagus sekali buku ini. Memang juga dipakai di hampir semua perguruan tinggi menggunakan buku yang ditulis oleh Pak Wiryono ini. Memang hal ini dalam pemahamannya cukup mendasar dan sangat erat kaitannya dengan gagasan-gagasan yang sifatnya universal, sehingga nanti akan terdapat hubungan yang jelas bagaimana pelaksanaan hukum Indonesia kaitannya sebagai hukum positif atau sekaligus merupakan ius constitutum dan hubungannya dengan masa yang akan datang dengan hukum-hukum yang akan kita cita-citakan atau hukum konstituendum. Itulah bagusnya asas-asas. Yang keempat adalah mengenai badan hukum. Anda kenal sekarang badan hukum yang ditulis oleh siapapun. Mengenai badan hukum itu pada dasarnya tidak ada perbedaan. Siapapun lah penulisnya mengenai badan hukum ini, dikarenakan nanti akan kita bahas mengenai subjek hukum, di mana subjek hukum ini pada asasnya adalah orang menjadi subjek hukum sejak ia lahir hidup. Tetapi kalau ada kepentingan yang menghendakinya, bayi yang masih ada dalam kandungan perempuan ini pun juga dianggap telah ada apabila kepentingan menghendakinya. Namun dengan syarat si ibu ini apakah hamil ataukah karena busung lapar, inilah perlu adanya penyelidikan. Karena syarat dia nanti bayi yang masih dalam kandungan perempuan dianggap sebagai subjek hukum yang sudah ada sepanjang kepentingan menghendaki, ia sudah keadaan dalam dibenihkan.
dan persyaratan yang lain, yaitu adanya kepentingan yang menghendaki sebagaimana diatur pada pasal 2 BW, dan syarat yang ketiga ia lahir hidup ya sebagai subjek hukum. Tetapi ternyata bukan hanya manusia sebagai subjek hukum, tapi juga badan hukum. Misalnya suatu perseroan terbatas ada langsung dikatakan suatu badan hukum. Jadi PT perseroan terbatas ini otomatis sebagai badan hukum. Di samping badan hukum lainnya, yaitu ada yayasan maupun juga koperasi, inilah sebagai subjek hukum. Sehingga berbicara mengenai badan hukum, Anda dimohon untuk membaca buku-buku wajibnya. Dan buku wajib yang kelima, hukum mengenai perkawinan. Karena di dalam hukum perdata 1 ini, kalau kita perhatikan pada pasal 26 BW, inilah memulai mengatur mengenai perkawinan sampai pasal 249. Tapi dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam BW di mana secara tegas yang mengatur mengenai perkawinan ini telah dicabut sebagaimana disebutkan dalam pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, maka hukum perkawinan menurut BW sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku lagi. Karena dalam hukum perdata 1 materinya juga antara lain tentang perkawinan, sehingga Anda diwajibkan membaca mengenai hukum perkawinan. Di samping kelima buku tersebut, tidak tertutup Anda untuk membaca buku-buku yang lain. Sekedar sebagai pembanding sehingga nanti akan dapat ditemukan adanya persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaan antara ahli yang satu dengan yang lain. Inilah merupakan suatu khasanah dalam hukum, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, tetapi juga nanti akan ditemukan apa yang sebaiknya harus diberlakukan. Sebagai contoh misalnya, kalau kita perhatikan pada pasal 108 dan 110 BW, di mana seorang wanita yang terikat dalam perkawinan ini dipersamakan dengan orang yang tidak cakap hukum. Tetapi kalau kita perhatikan juga pada pasal 30 juga 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, karena kedudukan istri adalah sama dengan kedudukan suami, bahkan lebih tegas lagi pada pasal 31 ayat 1, ia berhak melakukan perbuatan hukum. Nah, ini kan bertentangan. Ada tidak secara tegas hal ini dicabut, tapi didasarkan teori ilmu hukum. Dengan adanya dua sistem hukum mengatur hal yang sama, maka yang terbarulah yang harus diberlakukan. Karena dalam teori ilmu hukum mengatakan posteriori derogat legi inferiori. Inilah dasarnya, sehingga tidak mungkin dua-duanya diberlakukan pada saat bersamaan, tapi yang terbaru posteriori. Inilah sebagai gambaran mengenai buku-buku wajib ini
dalam kaitannya dengan hukum positif sebagai ius constitutum, hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Inilah buku-buku wajibnya, dan saya berharap dimiliki dan dibaca, tapi paling tidak saudara dapat membacanya, dan buku-buku tersebut tersediakan di perpustakaan kita di lantai 3 itu. Baiklah, kita teruskan. Pada minggu yang lalu telah saya sampaikan pada saudara-saudara di mana keberlakuan dari segala perundang-undangan yang berlaku pada zaman Belanda maupun juga pada zaman Jepang. Setelah Indonesia merdeka, kita belum memiliki tata hukum. Sekedar mencegah terjadinya kekosongan hukum, maka disebutkanlah pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan adanya 3 penggolongan penduduk karena didasarkan pada pasal 163 IS, ada golongan penduduk dari golongan Eropa, ada yang dari Timur Asing, dan penggolongan penduduk yang ketiga yaitu Bumi Putra, di mana diamanatkan oleh pasal 131 IS kepada mereka diberlakukan hukum yang berbeda-beda. Dalam bidang hukum perdata kepada mereka pun juga berbeda-beda. Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakannya diberlakukan ketentuan-ketentuan di dalam BW. Golongan yang kedua Timur Asing yang dibedakan menjadi Timur Asing Tionghoa serta Timur Asing selain Tionghoa. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa diberlakukan kepada seluruh ketentuan di dalam BW. Sedangkan bagi yang selain Tionghoa itu ada Arab, India, dan Pakistan, hukum perdatanya diberlakukan hukum adat yang mereka bawa dari negara leluhurnya. Demikian pula bagi golongan penduduk yang ketiga yaitu Bumi Putra, di mana di dalam ketentuan pada 11 AB juga ditentukan bagi golongan Bumi Putra diberlakukan undang-undang agama, lembaga rakyat, dan hukum kebiasaan. Dengan demikian, inilah yang disebut dengan pluralisme hukum. Pluralisme hukum. Yang artinya di saat dan tempat yang bersamaan diberlakukan berbagai sistem hukum. Dalam hukum perdata, bukan hanya dalam bidang hukum perkawinan, juga dalam hukum waris. Dengan demikian, bagi golongan Eropa, hukum warisnya diberlakukan
ketentuan-ketentuan dalam BW bisa kita lihat pada pasal 830 sampai dengan 1130. Bagi golongan Timur Asia yang Tionghoa, ini juga ketentuan dalam BW. Bagi golongan Timur Asing yang selain Tionghoa, hukum warisnya juga diberlakukan dari hukum adat yang dibawa dari negara asalnya. Demikian pula bagi golongan Bumi Putra yang diberlakukan adalah hukum waris adat. Yang kita kenal ada 3 sistem penggolongan dalam hukum adat, yaitu ada patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Inilah pluralisme hukum. Di dalam kenyataannya sehari-hari menimbulkan berbagai masalah. Apalagi tujuan Belanda di Indonesia adalah untuk berdagang, mencari keuntungan yang setinggi-tingginya. Dalam masalah jual beli sering terjadi tarik-menarik. Hukum mana yang harus digunakan? Hukumnya si penjual atau hukumnya si pembeli? Memang pada umumnya yang diberlakukan adalah hukumnya si penjual, karena si penjual telah banyak melakukan prestasi. Tetapi dalam pergaulan antara 3 penggolongan penduduk ini, karena sering terjadi tertarik-menarik dalam penggunaan hukum apa yang dipakai, sehingga oleh pemerintah kolonial Belanda dikeluarkanlah Stadblad 1917 nomor 12 tentang onderwerpen. Artinya adalah tentang penundukan diri, yang isinya pertama, penundukan diri terhadap seluruh hukum barat. Hal ini diperlukan di dalam pergaulan itu khususnya adalah bagi golongan-golongan Eropa dan yang dipersamakannya, termasuk juga golongan Timur Asing Tionghoa. Tetapi bagi golongan Timur Asing Tionghoa terdapat penyimpangan-penyimpangan di dalam penundukan diri terhadap seluruh hukum barat. Penyimpangan-penyimpangan ini sebagaimana disebutkan pada bagian 2 dan 3 buku 4 BW, buku 1 2, bagian 2 dan 3 titel 4 buku 1 BW. Bagian 2 itu mengatur mengenai upacara-upacara yang mendahului perkawinan. Bagian 3 ini yang mengatur mengenai pencegahan perkawinan. Dan terhadap golongan Timur Asing Tionghoa ini maka dibuatlah Stadblad 1917 nomor 129 tentang adopsi, yang dikarenakan bahwa Belanda tidak mengenal adopsi, sehingga di dalam BW tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang adopsi. Karena pandangan hidup Belanda, anak itu harus ada hubungan darah dengan orang tuanya, sehingga adalah tidak dibenarkan mengenai adopsi.
Di samping pada Statblad 1917 nomor 129 juga dikeluarkan juga oleh pemerintah Belanda, yaitu Statblad 1917 nomor 130 tentang Burgerlijkstand atau pencatatan sipil, sehingga golongan timur asing ini sudah tertampung kepentingannya. Ini penundukan diri terhadap seluruh BW, isi BW. Isi order Werpen yang kedua, penundukan diri terhadap sebagian hukum Barat. Yang maksudnya di sini adalah diperuntukkan bagi golongan timur asing selain Tionghoa, yaitu Arab, India, dan Pakistan, terhadap sebagian BW, yaitu yang mengatur mengenai hukum kekayaan atau permohon reh. Hanya sebagian saja. Sedangkan untuk hukum keluarga, hukum perorangan, dan hukum waris diberlakukan terhadap hukum adat yang mereka bawa dari leluhurnya. Penundukan diri yang ketiga, yaitu penundukan diri terhadap suatu perbuatan hukum tertentu. Penundukan diri terhadap suatu perbuatan hukum tertentu. Jadi misalnya antara golongan 1 atau golongan 2 terhadap golongan 3 melakukan suatu perbuatan hukum, sebutlah masalah jual beli, maka mereka dapat menundukkan diri terhadap hukum tertentu. Misalnya seorang golongan bumi putra atau pribumi membeli suatu barang elektronik, sebutlah pesawat televisi. Dalam jual beli ini yang diberlakukan adalah hukum dari Eropa. Jadi kalau kita perhatikan pada 1457, 1458, 1459, maka dalam jual beli ini terhadap perbuatan hukum tertentu ini penundukan diri hanya terdapat perbuatan hukum tertentu. Sedangkan hukum-hukum lainnya tidak. Yang keempat, yaitu penundukan diri secara diam-diam. Supaya tidak lepas dari gambaran pemikiran Anda, sebutlah jual beli. Sekarang yang jadi penjualnya justru orang bumi putra. Si pembelinya adalah golongan timur asing atau dari golongan pertama. Setelah terjadi kesepakatan mengenai jual beli antara bumi putra dengan golongan kedua atau tiga, cara pembayarannya dengan cek. Setelah dikeluarkan cek senilai harga jual beli ini, dan cek ini diterima oleh golongan bumi putra, ini berarti terdapat penundukan diri secara diam-diam, di mana di dalam hukum adat ini tidak dikenal adanya cek. Permasalahan selanjutnya, ternyata bahwa tidak semua golongan ketiga maupun golongan kedua
tidak semua golongan ketiga maupun golongan kedua dapat menundukkan diri terhadap hukum barat, yang artinya terdapat sekelompok orang dari golongan ketiga atau golongan kedua yang tidak boleh menundukkan diri terhadap hukum barat. Siapa mereka itu? Pertama adalah bagi seorang pria yang berpoligami. Jadi apakah ini si Tionghoa ataukah orang Bumi Putra yang ternyata kehidupan mereka adalah poligami, ini tidak boleh menundukkan diri terhadap hukum barat. Apa alasannya? Alasannya adalah bahwa asas hukum perkawinan yang dianut dalam BW ini adalah asas monogami yang mutlak. Maksudnya tidak ada alasan apapun untuk poligami. Karena terdapat pertentangan asas, maka bagi golongan 3 ataupun golongan kedua tidak boleh menundukkan diri terhadap hukum barat. Yang kedua, yaitu bagi mereka seorang wanita yang terikat dalam perkawinan. Terhadap seorang wanita yang terikat dalam perkawinan, mereka tidak boleh menundukkan diri terhadap hukum barat. Mereka harus tunduk pada hukum yang dianut oleh suaminya. Inilah dikarenakan dalam hukum perkawinan diberlakukannya adanya marital right. Yang berlaku adalah dalam suatu keluarga hukum si suami. Yang ketiga adalah bagi anak-anak yang di bawah umur. Terhadap anak-anak yang masih di bawah umur, yang berarti ia belum dewasa, ketentuan dewasa seperti diatur pada pasal 330 BW adalah 21 tahun. Bagi orang yang usianya atau belum nikah, belum mencukupi 21 tahun, mereka tidak boleh menundukkan diri terhadap hukum barat. Mereka mutlak harus menyesuaikan diri terhadap hukum yang dianut oleh orang tuanya. Karena mereka masih di bawah kekuasaan orang tua atau mungkin di bawah kekuasaan wali, sehingga anak yang belum dewasa ini pun juga harus tunduk pada hukum yang dianut oleh walinya ataupun orang tuanya. Yang keempat adalah orang-orang yang di bawah kekuasaan kuratil. Orang yang berada di bawah lembaga kuratil ini adalah si kurandus. Orang yang menyelenggarakan kekuasaan kuratil ialah kurator. Sehingga si kurandus ini mutlak harus tunduk pada hukum yang dianut oleh kuratornya. Sehingga dengan diaturnya mengenai penundukan diri ini di dalam pergaulan di dalam masyarakat berjalan dengan baik. Sehingga untuk perbuatan hukum tertentu dapat digunakan hukum barat maupun juga hukum adat.
Dengan diberlakukannya hukum perdata di Indonesia, yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hal ini hanya saya bahas dalam BW, karena hukum yang diberlakukan ini bukan saja BW tetapi juga Wetboek van Strafrecht atau WVS. Tapi kaitannya dengan mata kuliah ini, sehingga yang konsentrasi bahasanya adalah pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Dengan memperhatikan pada urian terdahulu pada pasal 75 ayat 1 Rekening Reglement, di mana dalam hukum peradilan, dalam bidang hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana sejauh mungkin disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Belanda, dan dengan dihapuskannya Rekening Reglement dan diganti dengan Indische Staatregeling, maka menurut pasal 131 IS khususnya dalam pasal ayat 2A ini juga mengatur lebih jauh, maka bagi golongan Eropa diberlakukan hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana yang sejauh mungkin diberlakukan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Nederland. Setelah Indonesia merdeka, saya ulangi di sini, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sehingga untuk hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, acara perdata, dan acara pidana sampai sekarang masih berlaku. Walaupun dalam hukum perdata sudah terdapat perkembangan sehingga beberapa ketentuan dalam hukum perdata tidak berlaku lagi, karena kita sudah mampu membuat undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Itu didasarkan pada Pancasila. Itu pada buku 1 yang mengatur tentang perkawinan, sehingga hukum perkawinan dalam BW tidak berlaku lagi. Juga pada buku 2 kaitannya dengan bumi, air yang terkandung di dalamnya, ini juga tidak berlaku lagi, karena kita sudah mampu membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria, diundangkan sejak tanggal 24 September 1960. Dengan diberlakukannya BW di Indonesia menimbulkan pemikiran bagi bangsa Indonesia, apakah tepat sebagai negara yang sudah merdeka dan berdaulat tapi hukumnya masih diberlakukan hukum peninggalan Belanda. Inilah bagaimana penilaian juga gagasan-gagasan dari para ahli hukum kita terhadap BW.
Saya sebutkan di sini misalnya sebagaimana disebut oleh, ingat, Dr. Saharjo. Dr. Saharjo berpendapat bahwa BW kita adalah merupakan tiruan belaka dari BW Belanda, sehingga adalah tidak tepat lagi kita sudah merdeka tapi menggunakan ketentuan-ketentuan dalam BW, hasil dari BW Belanda sebagai kolonial. Dan ketentuan ini menurut pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45, hak hukum peninggalan Belanda ini kita warisi dengan segala cacat dan celahnya. Kita warisi dengan segala cacat dan celahnya. Yang artinya banyak ketentuan-ketentuan di dalam BW yang tidak sesuai lagi dengan jiwa bangsa Indonesia. Sebagai contoh misalnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 108 juga pasal 110 BW, di mana seorang wanita yang terikat dalam perkawinan, ia di kedudukannya dipersamakan dengan anak yang masih di bawah umur. Ini menunjukkan adanya sifat diskriminatif, di mana kedudukan wanita ini adalah tidak sesuai, lebih rendah daripada pria. Inilah yang dianggapnya sifat diskriminatif, sehingga tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan banyaknya ketentuan-ketentuan di dalam BW yang oleh Profesor Subekti sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 63, tidak kurang dari 8 pasal, karena bertentangan dengan BW, sehingga hal ini sangat merugikan. Dengan diberlakukannya 8 pasal di dalam BW ini adalah sangat merugikan bagi bangsa Indonesia, atau dalam arti sangat merendahkan kepada martabat bangsa Indonesia. Misalnya saya sebutkan pada pasal 284 BW, seorang wanita Indonesia yang di sini adalah melahirkan adanya anak luar kawin, kemudian dilakukan pengakuan oleh si pria Eropa, maka akan menjadi terputuslah hubungan si anak dengan ibunya. Ini adalah sangat menyakitkan hati bangsa Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan kita warisi dengan segala cacat dan celahnya, sehingga merugikan bagi bangsa Indonesia sendiri. Oleh karenanya, Dr. Sarjo menyatakan bahwa kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini tidak lagi berlaku sebagai undang-undang, tetapi hanya merupakan suatu dokumen, yang menggambarkan sekelompok hukum kebiasaan. Yang alasannya adalah yang pertama, bahwa kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai kodifikasi, kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sifatnya sebagai kodifikasi, pembentukannya didasarkan pada pasal 131 dan 163 IS. Ini adalah konstruksi hukumnya pada pasal 131 dan 163 IS.
di mana di dalam BW itu sendiri mempunyai sifat yang diskriminatif. Di samping sifat diskriminatif itu tadi, terlebih-lebih kalau kita perhatikan pada pasal 163 menempatkan kedudukan Bumi Putra ini pada urutan yang terakhir, pada urutan yang ketiga, pada urutan yang paling bawah. Sudah barang tentu ini sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Karena pasal 163 IS bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dianggap tidak berlaku lagi. Dianggap tidak berlaku lagi. Karena apa? Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak saja sebagai dasar negara, tidak saja sebagai alat pemersatu, tapi Pancasila ini merupakan sumber dari segala sumber hukum. Karena di dalam BW ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini harus kita anggap sebagai tidak berlaku lagi. Di samping itu juga masih pendapat Dr. Saharjo, karena menurut pasal 163 ini telah kita anggap tidak berlaku lagi, padahal BW dibuat atas dasar konstruksi pada pasal 163, maka hilanglah ketentuan BW sebagai undang-undang. Hilanglah ketentuan BW kedudukannya sebagai undang-undang. Dan bagaimana peraturan-peraturan yang lain tidak boleh yang bertentangan, ya tadi ada tetap berlaku, tapi sebagai hukum kebiasaan. Jadi ketentuan-ketentuan lain yang nanti akan saya sebutkan, ada 8 pasal ini, yang lain tetap berlaku, tapi bukan sebagai undang-undang, tapi sebagai hukum kebiasaan. Dengan adanya gagasan dari Dr. Saharjo ini, muncullah gagasan menurut Profesor Mahdi. Beliau adalah salah seorang pengajar di USU, Universitas Sumatera Utara. Profesor Mahdi mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah benar didasarkan pada pasal 131 dan 163 IS. Dan isinya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi sebagai kodifikasi. Saya ingatkan kembali, walaupun Anda sudah pernah dapat pada PIH
dan PHI. Apa kodifikasi itu? Kodifikasi adalah pemuatan materi hukum tertentu di dalam suatu kitab undang-undang yang disusun secara lengkap dan sistematis. Inilah kodifikasi. Jadi kedudukan kodifikasi ini sebenarnya adalah lebih tinggi daripada undang-undang. Karena berbagai undang-undang ini dimuat di dalam suatu kitab undang-undang. Sebutlah misalnya kodifikasi hukum perdata, BW. BW ini mengatur tentang orang, tentang benda, perikatan, dan pembuktian kedaluarsa. Ini dalam suatu kitab. Sehingga kitab ini adalah kitab undang-undang hukum perdata. Alasan lain dari Profesor Mahadi yaitu bahwa peraturan-peraturan lain tetap berlaku, tetapi tidak sebagai bagian dari kodifikasi, terlepas dari ikatan kodifikasi. Inilah yang menjadi penyebab adanya beberapa ketentuan di dalam BW ini yang ternyata bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Yang akhirnya adalah diserahkan kepada doktrin. Maupun jurisprudensi, peraturan-peraturan mana yang masih berlaku dan peraturan mana yang tidak berlaku. Saya ulangi, selanjutnya adalah diserahkan kepada doktrin maupun jurisprudensi, peraturan-peraturan mana yang masih berlaku dan peraturan mana yang sudah tidak berlaku lagi. Sehingga selanjutnya Profesor Mahadi mengatakan bahwa meskipun sifat BW hilang sebagai kodifikasi, hilang kekuatannya sebagai kodifikasi, tetapi tetap berlaku sebagai undang-undang. Sifat kodifikasinya hilang, namun tetap berlaku sebagai suatu undang-undang. Yang terakhir dari pendapat Profesor Mahadi bahwa ia tidak sependapat dengan Dr. Sarjo di mana peraturan-peraturan BW masih berlaku tidak sebagai hukum yang tidak tertulis, artinya sebagai hukum kebiasaan. Yang akhirnya timbul gagasan yang ketiga, yaitu Matilda Sumampo, di mana dalam mempertahankan disertasinya ia mengungkapkan pendapat atau gagasannya dengan memperhatikan dari dua pendapat ahli hukum tadi menurut Dr. Saharjo dan Profesor Mahadi. Sehingga Matilda Sumampo mengatakan di dalam disertasinya itu ia tidak sependapat baik dengan Dr. Saharjo maupun Profesor Mahadi.
Beliau mengatakan bahwa selama belum ada undang-undang yang mencabutnya, BW masih tetap berlaku sebagai undang-undang. Dan untuk mencabutnya harus dilakukan secara formil. Atau dengan kata lain harus ada undang-undang yang secara tegas mencabut keberlakuan BW itu sendiri. Bahkan gagasan dari Dr. Saharjo maupun Profesor Mahadi ini menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam ketidakpastian hukum. Jadi sekali lagi bahwa pendapat dari Pak Matilda Sumampo ini, apa yang diungkapkan sebagai gagasan Dr. Saharjo maupun Profesor Mahadi adalah menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam ketidakpastian hukum. Yang akhirnya lahirlah pendapat dari Profesor Subekti. Profesor Subekti mengatakan bahwa selama belum ada ketentuan yang mencabut mengenai BW ini, BW tetap berlaku secara sah. Jadi untuk tidak memberlakukannya ya harus ada secara formil undang-undang yang mencabut BW. Jadi kedudukan BW ini mencabutnya paling tidak adalah oleh undang-undang yang setara atau di atasnya. Jadi kalau yang mencabutnya didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dari undang-undang, ya nggak bisa. Jadi pada dasarnya masih tetap berlaku secara sah. Untuk peraturan-peraturan yang bertentangan atau tidak bertentangan, ini diserahkan kepada hakim. Silahkanlah hakim akan menentukan mana yang ketentuan dalam BW ini bertentangan atau tidak bertentangan. Ya, memang sifatnya merdeka dan bebas untuk menentukan pendapatnya ini dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Untuk menciptakan kepastian hukum, maka dikeluarkanlah surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63. Dikeluarkanlah surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63. Tapi ingat di sini ya, bagaimana hierarki perundang-undangan kita, bagaimana kedudukan dari masing perundang-undangan. Dan Anda sekarang pikirkan kedudukan dari surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63 untuk tidak memberlakukan 8 pasal itu tadi. Yaitu seperti disebutkan dalam pasal 8 dan pasal 110, di mana kedua pasal ini menyatakan bahwa seorang wanita yang terikat dalam perkawinan, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seorang wanita yang terikat dalam perkawinan, mereka adalah termasuk orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Bagaimana kalau si wanita
ini tadi yang terikat dalam perkawinan, belanja kebutuhan sehari-hari, maka mereka itu dianggap memperoleh kuasa dari suaminya untuk melakukan perbuatan hukum itu. Jadi adalah sah karena dianggap dia memperoleh kuasa dari suaminya. Yang kedua, yaitu pasal 284 ayat 3. Di mana pasal 28 ayat 3 ini mengatakan dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin yang ibunya orang Indonesia, maka berakhirlah hubungan perdata si anak luar kawin tersebut dengan ibunya. Inilah yang sangat menyakitkan. Dengan adanya luar kawin artinya adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. Jelas-jelas ibu yang hamil mengandung selama 9 bulan melahirkan seorang anak. Kemudian si pria Eropa ini melakukan pengakuan terhadap anak yang dilahirkan oleh si wanita itu lahir di luar ikatan perkawinan dan dikabulkan oleh hakim, maka terputuslah hubungan perdata. Yang terputus ini hubungan perdata antara si anak dengan si ibu tadi, si anak luar kawin dan si ibunya. Apa akibatnya terputus? Ini terputus hubungan hukum. Jadi kalau si ibu yang melahirkan ini meninggal dunia, si anak bukan ahli waris. Sebaliknya kalau si anak itu, anak luar kawin ini tadi yang sudah sukses hidupnya meninggal dunia, ibunya juga bukan ahli waris. Karena hubungan hukumnya ini adalah antara si bapak yang mengakuinya dengan si anak luar kawin tersebut. Inilah perasaan yang sangat mencederai dari nurani bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagaimana diatur pada pasal 1238. Di dalam pasal 1238 yang mengatakan seorang dianggap lalai apabila telah diberikan akta dengan lewatnya waktu dengan telah ditentukan. Nah, ini juga sangat mencederai. Karena seorang yang melakukan prestasi ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, dianggap lalai, dianggap bukan prestasi. Ini adalah tidak sesuai dengan praktek sekarang di Indonesia. Karena seseorang dianggap bukan prestasi apabila ia telah diberikan somasi. Jadi kalau terjadi perbuatan hukum utang piutang, ternyata si debitur tidak melunasi hutangnya sebagaimana waktu yang telah disepakati ditentukan bersama, agar si debitur ini dia melakukan ban prestasi harus telah diberikan terlebih dulu somasi, yang pada umumnya di dalam praktek ini 3 kali somasi. Kalau dalam somasi masih juga tidak melaksanakannya apa yang dia harus lakukan, maka ini baru dapat dikatakan si debitur melakukan wan prestasi. Yang kelima,
yaitu pada pasal 1460 dalam masalah jual beli. Di dalam 1460 mengatakan jika telah ditentukan barang yang dijual, maka sejak saat itu menjadi tanggungan si pembeli. Meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak untuk menuntut harganya. Inilah pasal 1460 yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Seungkapkan di sini, kesepakatan jual beli ini akan terjadi setelah ada kesepakatan antara calon penjual dengan calon pembeli, seperti diatur pada 1457. Telah dilakukannya kesepakatan antara kedua belah pihak ini akan menimbulkan hak obligatur, hak yang melahirkan kewajiban kepada si calon penjual dan calon pembeli. Yang selanjutnya yang harus terlebih dulu melakukan kewajibannya, melakukan prestasinya adalah si pembeli, sebagaimana diatur pada 1517 juga pada 1478. Jual beli menjadi batal apabila si pembeli tidak melakukan pembayarannya. Sehingga pada 1459 kepemilikan atas suatu benda ini akan beralih setelah dilakukannya levering. Ini belum dilakukan levering, baru terjadi kesepakatan penunjukan ini loh bendanya, dan telah disepakati ini harganya, maka tanggung jawab kok beralih. Inilah pada 1460 bertentangan dengan 1457, 1458, juga 1459. Sehingga karena bertentangan antara ketentuan yang satu dengan yang lainnya dianggap tidak berlaku lagi. Yang keenam, kalau kita perhatikan dalam masalah sewa menyewa, sebagaimana disebutkan pada 1579 BW, di mana disebutkan bahwa penyewa tidak boleh menghentikan sewanya dengan alasan akan dipakai sendiri. Ini kan yang aneh, benda-benda miliknya kok nggak boleh dihentikan sewanya. Malah barang miliknya ini apakah akan ia pakai sendiri, ataukah akan dijual, ataukah juga akan disewakan kepada orang lain, ataukah hendak dihibahkan. Ini kewenangan pemiliknya. Kenapa? Ini tidak boleh dijadikan alasan karena untuk dipakai sendiri, tidak boleh dihentikan masalah sewa menyewanya. Inilah sehingga ketentuan dalam SEMA untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan tersebut. Juga pada pasal 1603 ini mengenai perburuan, di mana pada pasal 1603 ini menyebutkan perjanjian perburuan di mana majikan yang tidak tunduk dan seorang buruh yang tunduk pada ketentuan yang lalu, ini menunjukkan adanya sifat diskriminatif. Kenapa hanya dibeban pada salah satu pihak saja yang harus tunduk? Dua-duanya mestinya harus tunduk pada ketentuan mengenai perburuan ini. Apa yang menjadi hak dari si buruh, apa yang menjadi kewajiban dari pengusaha,
ini semuanya pasti telah diatur dalam perburuan. Tapi kenapa bahwa yang ditekan di sini justru hanya si buruh? Jelaslah di sini bahwa sifat-sifat yang diskriminatif ini adalah tidak sesuai dengan asas yang dianut di dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-8 itu pada pasal 1682 di mana di dalam 1682 ini menyebutkan bahwa yang mengharuskan suatu penghibahan harus dengan akte notaris. Penghibahan harus dengan akte notaris. Padahal pada waktu itu notaris masih sangat amat jarang. Nah, ini kan mempersulit seseorang yang akan melakukan suatu penghibahan. Padahal di sini harus dengan akte notaris. Bagaimana kalau akte ini adalah merupakan akte di bawah tangan dan juga di sini disaksikan oleh para saksi? Misalnya dalam testamen rahasia ini harus dipenuhinya adanya 4 orang saksi. Dan surat-surat biasa ini 2 orang saksi. Ini dapat dilakukan. Sedangkan nanti dengan masalah pembuktiannya ini kita akan bisa membedakan sejauh mana kekuatan hukum antara akte otentik dengan akte di bawah tangan. Yang saya pikir sekalipun akte ini adalah merupakan akte di bawah tangan, tapi kalau isinya dan tanda tangannya diakui oleh para saksi, akte di bawah tangan ini pun mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Itulah sampai kepada masalah gagasan dari para ahli hukum terhadap keberlakuan BW di Indonesia. Bagaimana perkembangan penerapan BW di Indonesia akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Selamat pagi, sampai ketemu pada waktu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.